Ikhwan akhwat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 hal yang asing pada hal yang 6. Dan kepada 6 yang asing ini Allah nanti tidak akan melihat orang ini. Kalau kebetulan termasuk orang yang diasingkan, maka Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat. Yang pertama, masjid itu asing bagi siapa yang tidak mau memasukinya. Jadi masjid itu jadi asing, dekat dengan masjid, semuanya tidak mau naik ke masjid. Asing masjid itu, maka kita yang mengasingkan masjid tidak akan dilihat nanti oleh Allah. Masjid Naqsyabandi milik kita, kita harus dalam 1 minggu paling tidak 1 kali. Kalau saya menyarankan 2 kali. Misalnya malam Selasa kayak sekarang dengan malam Jumat. Enggak ada maulid atau apa malam Jumatnya, paling tidak asing. Jadi kita harus, di mana kita dengar adzan kita harus sholat. Ya, kalau kita mengasingkan, maka kita tidak akan dilihat nanti oleh Allah. Jadi harus ke masjid, jangan sampai kosong masjidnya. Seorang sahabat ada buta, nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya ini wajib ke masjid ya Rasul? Kamu dengar suara adzan, kata Rasulullah. Dengar Rasul, maka wajib kamu masjid. Ya, harus ke masjid. Mumpung sehat, ya, tempatkan. Kalau tidak, bikin masjid sendiri. Artinya dengar adzan, buka sajadahnya, sholat itu masjid juga. Zikir di situ. Ya, jangan yang disebut masjid ini di mana adzan kemudian qomat sholat. Nah, kenapa di rumah tidak disebut masjid? Karena waktunya kapan saja. Kalau di masjid kan adzan, sudah adzan, sebentar lagi qomat kemudian sholat. Jadi kalau kita tidak bisa ke masjid, kalau ada adzan kita cepat buka sajadah, qomat sholat. Ini masjid jauh. Masjid itu isi makan daripada sujud. Jadi sajadah masjid tempatnya sujud. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa ke masjid, dengar adzan langsung sholat, sama insyaallah dengan yang ke masjid. Apalagi bisa berjamaah. Kalau tidak akan dilihat oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran itu asing bagi yang tidak membacanya. Di rumahnya ada Al-Quran, tidak pernah dibaca, dijadikan barang antik yang tak pernah dijamah oleh tangan manusia. Orang yang punya Al-Quran di rumahnya, kemudian tak pernah dijamah, tak pernah dibacanya, maka Allah tak akan melihat nanti di hari kiamat. Paling tidak, kalau kita lihat Al-Quran, kita baca 1 ayat di dalam Al-Quran. Jadi misalnya, ini di sini, di rumahnya Awi ini, ada Al-Quran. 1 hari Awi harus lihat Al-Quran ini dan harus baca ayatnya. 1 ayat paling tidak. Apa bacanya? Apa saja yang gampang? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Al-Quran sudah. Dengan niat membaca, walaupun tidak di kepanjangan Ustaz, ya Yasin. Sudah cukup. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah. Asal baca. Yasin kepanjangan, ada lagi lebih pendek. Nun. Kalau nun aja tidak bisa, sholatkan aja. Nun tidak bisa. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada Al-Quran, setiap hari harus dibaca. Paling tidak 1 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahimnya boleh, sampai waladhdallin bagus. Baca, sampai dibuka, baca. Qul huwallahu ahad karena paling hafal. Ya, duhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, Isya kata malaikatnya, ini kulhu lagi maksudnya. Nah, jadi kalau kita punya Al-Quran harus dibaca setiap hari walaupun 1 ayat. Kalau tidak punya Ustaz, tidak ada cahayanya rumahnya. Oleh karena cari Al-Quran, simpan di rumahnya. Udah tidak baca, tidak ada Al-Qurannya lagi. Jadi ingat, kalau adzan langsung sholat.
kalau tidak ke masjid. Al-Qur'annya dibaca walaupun satu ayat yang ada di rumah. Kalau kita tidak membaca, maka Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat. Yang ketiga, mushafnya itu mushaf yang tadi. Sekarang Al-Qur'an yang mempelajari Al-Qur'an. Apa-apa yang di dalam Al-Qur'an itu tidak asing, kecuali bagi orang yang fasik, yang suka berbuat dosa. Jadi kalau ada orang menerangkan tentang Al-Quran ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diartikan gitu. Didengarkan, suka mendengarkan Al-Quran. Kalau kita ada orang menerangkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, kemudian kita tidak suka, maka kita termasuk orang yang fasik. Allah tidak akan melihat kita di hari kiamat. Naudzubillah. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan, walaupun sebentar, tinggalkan. Sibuk misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada perlu berangkat. Yang penting ada didengarkan. Jangan melecehkan Al-Quran. Kalau ada orang Al-Quran dibaca kemudian tidak didengarkan, tidak dipedulikan, Allah tidak akan melihat nanti. Yang keempat, wanita muslimah di antara laki-laki yang nakal. Jadi kalau ada wanita yang muslimah pakai jilbab dan semuanya, biasanya asing pada laki-laki yang sudah biasa di pinggir jalan. Assalamualaikum, kacaunya dan sebagainya. Kalau ada seorang wanita muslimah yang baik dengan akhlaknya yang baik, kita laki-laki ini mengganggunya dengan macam-macam, maka Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat. Assalamualaikum Ustaz. Perempuan tidak boleh menjawab salam, jadi tidak usah disalami. Laisa linisa'i salamu ala alaihinna salam. Tidak perlu kita kalau ada wanita Assalamualaikum, tidak usah. Biasanya tidak lillahi ta'ala. Yang kelima, laki-laki muslim asing di lingkungan wanita juga yang binari. Jadi kalau ada laki-laki bagus, akhlak yang baik, pakai sompo di mana, ada wanita-wanita yang kalau gerak sedikit nampak bokongnya dan sebagainya, itu biasanya asing. Diganggu duluan. Iman punya satu masing, tidak kuat. Kekuatan keimanannya tidak kuat. Jadi perempuan yang menggoda laki-laki yang muslimah, akan tidak akan dilihat oleh Allah nanti. Yang keenam, orang alim asing bagi siapa yang tidak menghormati. Jadi kalau ada orang alim, orang pintar, kita hormati, kita tanya ilmunya. Kalau kita tidak tahu, dihormati ada orang alim. 5 alim. Kalau kita ada orang alim, kita tidak menghargai, tidak menghormati, maka Allah tidak akan melihat nanti. Jadi 6 hal ini harus kita jaga.